Mari kita berbagi nilai Islam yang sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu dan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Senang banget Allah kasih kita kesehatan untuk datang ke sini. Ibu-ibu senang gak, Bu? Senang gak datang ke Islam itu indah? Senang ya, Bu ya. Hari ini kita punya dua bintang tamu. Ada Mbak Cica Muhtar. Assalamualaikum Mbak Cica. Waalaikumsalam. Ada juga Ikif. Assalamualaikum Ikif. Waalaikumsalam. Iya. Aduh, seneng beda banget ya. Kenapa Pak Ustadz? Coba yang satu. Bagaimana kabar Ta? Madeceng Pak Ustadz. Madeceng. Baik. Bagaimana kabarnya? Menceng Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang Baik. satu tegas. Oh tegas. Yang satu manja. Oh masalah. Coba saya tanya ibu-ibu. Enak aja perempuan itu rata-rata manja semua. Betul nggak Bu? Ada yang tidak. Kalau istri saya Wanita alhamdulillah itu manja. identik dengan manja. Tuh. Tapi manjanya sama suami aja, jangan sama suami orang. Coba Bahaya. kalau bisa aja Ikif. Ikif manja nggak? Sama siapa manjanya? Pertanyaannya masih Aku kompak. sama suami. Oh, sama Alhamdulillah. Iya. Ntar kita lanjutin lagi. Kalau misalnya manja-manja katanya gini, di lagu-lagunya itu kan juga suka manja-manja dia. Pasti. Kalau nyanyi, Bagaimana lagunya? Coba gimana lagunya? Sedikit saja ya. Sedikit ya. Silakan. Jadi kalau kita nelpon sama Iki, habis pulsa saya. Coba dulu Iya. sedikit aja. Sedikit Iya, ya, sedikit. tapi jangan ngantuk ya. Iya. Ayo. Nggak jadi, tar aja deh. Oh ya udah, terima Ntar ngantuk lagi. kasih. Ntar Ikif ya. Iya. Kita masuk ke tema kita hari ini dulu. Tema kita hari ini, manja itu nikmat. Tuh Bu, manja itu nikmat. Siapa bilang manja itu gak nikmat? Nih kita ngomongin masalah manja. Kapan Pak Ustadz sikap manja itu membahayakan atau menjadi mudarat buat kita? Silakan Pak Ustadz, mohon izin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berbicara tentang manja. Manja itu penting. Bermanja-manja pada Allah penting. Ya Allah, bantu aku. Kata Nabi, bermanjalah dalam artian gini. Engkau seakan-akan meminta seminta-mintanya kepada Allah. Sekalipun itu sesuatu yang kecil, tidak apa-apa engkau meminta kepada Allah. Ya Allah, pintunya terkunci. Ya Allah, ada yang keselet di gigi saya. Walaupun hal-hal yang kecil, Allah tahu kita. Allah maha tahu segalanya. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Dan jangan sombong dalam berdoa. Jangan memaksa, tapi merayu, membujuk. Berarti manja kepada Allah. Manja kepada keluarga, boleh. Kalau kita mandiri terus, nggak ada yang mau kerjain kita. Pegangin tas aku, supaya ada pekerjaannya orang. Bawa mobil, jangan kita yang bawa mobil. Suruh orang minta bawa mobil. Aku tidak tahu bawa mobil, walaupun kita tahu. Supaya memberikan pekerjaan buat orang lain. Banyak kok dalam hal ini. Cuma pada dasarnya, kalau berbicara tentang manja berarti orang pasti akan merujuk kepada wanita. Wanita itu bermanja-manja. Kata Nabi kepada putri kesayangannya, Fatimah Az-Zahra. Fatimah, bersifatlah engkau seperti putri malu. Ada bunga putri malu. Putri malu itu malu.
tapi dia keras. Coba, ada nggak yang bisa cabut bunga putri malu? Itu keras itu. Bahkan dia punya duri kan. Makanya bersifatlah seperti putri malu. Malu-malu tapi keras. Berarti manja boleh, tapi jangan manja yang kelewatan. Gendong. Apalagi manja kepada laki-laki. Wanita itu maaf, menutup diri. Jangan terlalu murahan, nauzubillah. Jangan ya. Saya kagum kalau lihat ada wanita yang mandiri. Lembut tapi kokoh. Mandiri. Lembut tapi kokoh. Apa yo? Apa ya Ustaz? Apa yo? Ustaz pikir dulu nih. Enggak, Mandiri enggak tapi mikir. kokoh. Bukan. Kalau Ustaz alhamdulillah menjadi idola buat keluarga. Amin ya Allah. Amin. Amin. Jamaah. Jangan bermanja-manja kepada suami orang. Wanita yang baik itu bermanja-manja di depan suami, anggung di depan tamu, hemat di dapur, boros di tempat tidur. Jangan terbalik. Boros di dapur, hemat di tempat tidur. Bermanja-manja di depan tamu. Ya, masih di Islam itu indah. Kita berbicara tentang manja itu nikmat. Kalau tadi kita mau dengar si Ikif nyanyi belum kesampaian. Sekarang saya coba mau dengar dulu tentang nyanyinya Ikif ini terkenal dengan manjanya. Kayak gimana sih? Coba berdiri sebentar dong, diri dulu dong. Berdiri ya? Ikif, berdiri dulu coba. Iya, Saya boleh. pengen lihat nih jamaah yang di rumah juga Habis pengen durasi lihat. kita ini. Coba. Jalannya aja lambat ternyata Bu Ustaz. Iya. Silakan. Iya, memang apa-apa lambat. Apa-apa lambat. Ya, silakan kameranya yang itu. Iya, Ya. Tapi bagus. Iya. iya. Kalau Bisa wanita dimulai. begitu bagus. Iya. Bisa dimulai sekarang? Bisa sekarang. Oh iya, terima Tapi kasih. kalau orang nyanyi itu bagus juga. Pak, Gimana? kapan mulainya? Baik. Puaskah abang sakiti aku? Kau terlantarkan anak istrimu. Sadarlah abang, sadar salahmu. Sebelum Aisyah akan menjemputmu, mendingan aku pergi. Aku tak sakit hati, rasakan sakitmu sendiri. Terima kasih. Sebentar, Pak Ustaz. Ini kan yang manja, coba yang tegas. Ayo, Mbak Cica, coba sini balas. Coba nyanyi lagi. Ini yang tegas nih. Orang jangan Makassar kira. Ki. Orang Apa-apa, ayo. Orang tegas itu bisa malah lebih manja loh. Coba, Ayo, coba dong. Kita lihat. Ini kalau Maksud, ini diri aja. Oh berdiri. apa saya disuruh manja ngapain? nah, nyanyi. Nyanyi ilalang. Ilalang, ilalang, menghalangi pandangan. Ilalang, ilalang, jadi saksi cerita malang. Tepuk tangan dong, kan? Bu. Terima Coba, kasih. coba. Tadi agak manja, kali ini ilalang. Enggak gitu juga. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Boleh duduk lagi. Jamaah. Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya, angkat tangannya silakan, ayo. Aduh, ibu ini dulu deh, silakan ibu yang sebelahnya Ikif. Jangan-jangan ibu lambat juga lagi. Enggak kan? Oh enggak, ibu silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Runi dari Majelis Taklim Al Hidayah, Hujung Cimahi Selatan. Silahkan Ibu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, memang saya suka bermanja-manja sama suami. Kalau saya sudah bermanja itu suami saya tuh kalah, selalu kalah. Nah suatu saat saya yang kalah. Tapi saya punya jurus jitu untuk mengalahkan suami. Ancamannya, Apa tuh?
nanti malam nggak akan dikasih. Boleh nggak Ustaz? Bener-bener pusing pala Barbie kalau kayak gitu. Pusing pala Barbie. Terus bu. Ya gitu aja. Oh, boleh gitu nggak aja. begitu? Boleh nggak begitu Pak Ustadz? Haram menutup, Nah, lu. haram menolak, Nah, lu. haram membelakangi, Hmm. haram wanita membelakangi, memberi punggung suami. Kalau tidur, tidak boleh. Tidak boleh, harus izin. Papa, aku mau balik dulu. Apalagi mengancam, jangan. Karena laki-laki itu hanya butuh perhatian dari istri. Jadi jangan sampai diancam-ancam suami. Ya Bu ya? Iya, makasih Bu, Ustaz. Iya. mau nggak suaminya lari ke tempat lain? Enggak dong. Wanita itu, silakan Heeh. kamu menikah lagi. 3 syaratnya. Yang pertama, Kasih sayang tetap, yang kedua, keuangan tetap, ya, kok tetap. Yang ketiga, langkai nyawaku. waduh, masih nunggu mati dulu dong, repot juga ya kan? Ustaz ada yang mau ditambahkan silakan. Ibu mengenai hal ibu tadi, ibu jangan galak-galak, kasihan suaminya. Iya. Yang pertama itu kan kewajibannya ibu. Jadi nggak boleh seperti itu. Sama aja ibu bilang Allah ya Allah, kalau engkau nggak kasih aku nggak mau sholat. Sama aja kayak gitu. Karena melayani suami, apalagi tempat tidur yang tidak bisa digantikan, masak nyuci baju bisa digantikan sama khodimah, pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Di kasur siapa yang gantiin? Nanti Mungkin mau diganti pembantu juga. Enak aja. nanti Jangan. kalau misalnya Jangan. ibu menolak kan dilaknat sampai pagi kan. Ini ada pertanyaan juga. Gimana enak banget nih laki-laki kalau misalnya istrinya menolak, suaminya marah, kan istri dilaknat sampai pagi sama malaikat. Gimana kalau istrinya yang mau, suaminya nolak? Gimana? Hukumnya sama nggak? Kan ada pertanyaan begitu juga. Hukumnya adalah itu zolim juga karena seorang istri punya kebutuhan juga, nggak cuma laki-laki. Jadi untuk para suami perhatikan juga kebutuhan istri, begitu pula sebaliknya istri pahami kebutuhan suami yang tidak bisa digantikan dengan siapapun. Tuh, jelas ibu Makanya ya. laki-laki harus memberi nafkah, paling lambat hati-hati. Selama 4 bulan tidak dikasih, terancam rumah tanggamu. Iya. Aduh, jelas ibu. Jelas, makasih. Alhamdulillah. Ayo, jamaah yang lain kita kasih kesempatan juga yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, ayo. Yang mana? Sebentar. Ada dari sebelah sini, silakan ibu. Ibu, Iya ibu. Pak saya Ustadz. dari Masjid Salim Al-Ajir, Kampung Bencongan, RT 1 RW 1. Saya punya teman Bu Ustazah yang curhat. Suaminya selingkuh. Kebetulan teman ini suaminya juga teman saya juga. Waktu saya tanya, kenapa selingkuhin istrinya? Katanya istrinya kurang perhatian. Misalnya kurang bla 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 lah pokoknya. Terus saya bilang sama istrinya, ya udah kamu sekarang perhatiin suami kamu, sayangi suami kamu yang mungkin didapat dari selingkuhannya. Terus waktu itu saya ditegur sama suami saya, nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Kira-kira salah apa enggak ya Pak Ustadz sikap saya? Ini Pak Ustadz gimana nih kalau misalnya ibu ini menyarankan kepada temannya supaya dia itu lebih manja, lebih perhatiin suaminya supaya suaminya itu gak cari perhatian ke orang lain, tapi malah suaminya marah-marah sama ibu. Udah deh gak usah ikutin urusan orang, itu kan urusan teman kamu bukan urusan kamu, gak usah ikut campur gitu. Kalau suami sudah berkata begitu, berarti ibu sudah salah kalau melarang. Artinya melakukan pembangkangan terhadap suami. Ingat, ibu itu tanggung jawabnya suami. Jadi setiap tindak landuk perbuatan ibu akan berimbas kepada suami ibu. Tapi kan maksudnya baik Pak Ustadz. Ingat, kebaikan itu ada strategi caranya. Ada yang berwenang. Jangan main hakim sendiri. Jangan menasihati bukan pada posisinya. Oh, yang kita punya hak untuk menasihati aja. Punya waktu, tempat, dan keadaan yang pas. Apalagi ibu. Kita ini masing-masing punya masalah loh. Betul. Cuma sebagai masukan boleh mengusulkan. Tapi tindakan ibu bagus. Sebelum menasihati orang, minta izin dulu sama suami. Itu udah bagus Bu. Ya. Ya mungkin ibu ini terlalu kali semangat Terlalu kasih dalam. tahunya, jadi suaminya juga pasti udah nggak usah terlalu begitu juga, itu urusannya dia, mungkin gitu kali Ustaz Zoki ya. Mengenai nasihat ini luar biasa karena di zamannya Rasul membaiat para sahabat, disuruh sholat, disuruh zakat, dan disuruh memberi nasihat satu sama lain. Watawasau bil haq, watawasau bil sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Silakan saja karena agama adalah nasihat, tapi itu dia, jangan terlalu dalam sampai pengen tahu, kepo ya, pengen tahu apapun. Ntar suaminya begitu enggak. Silakan memberikan sesuai
sesuai dengan izin suami memberikan untuk, kalau dia merugikan diri sendiri, kita harus memberikan nasihat untuk dia, apalagi merugikan banyak orang. Itu harus. Bisa nggak saya minta tolong? Apa Pak Ustadz? Ibu kesini. Sini Bu. Iya. Pakai mic, kasihkan mic. Coba Ibu, sini Bu, di tengah Bu. Ibu di tengah Bu, sini Bu. Ibu di Mohon tengah. izin. Sini. Ibu sini Bu. Iya, mohon izin, Ibu maaf. ikuti saya ya. Ikutin ya. Jamaah. Jamaah. Oh jamaah. Oh jamaah. Ini Ulang, mic ulang. kenapa-napa, kok usah Nggak apa-apa. ketok-ketok. Oh, ketok-ketok. Emangnya pintu. Saya, Ayo, Bu. sini Bu, tengah-tengah. Sini Bu. Jamaah. Jamaah. Iya, Oh jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Mana ya? Tetap di sini ya. Tetap di sini ya. Kita dengerin tausiah lagi ya. Iya. Kita dengar tausiah lagi ya. Matanya ke sono. Alhamdulillah. Lillah. Mbak Lasri, Mbak. Kamu yakin mau naik angkot sendiri? Aduh Mas, ini dari zaman sebelum nikah juga aku selalu naik angkot ke kantor Mas. Ya tapi kan sekarang ada aku bisa nganterin kamu sampai ke kantor kok. Udah sampai sini aja. Udah Mas berangkat gih, nanti terlambat. Tapi aku nggak mau. Aku menunggu kamu sampai angkot datang, ya. Nah, angkot. Udah Mas, berangkat ya. Ya. Bang, titip istriku ya. Beres lah Bang. Ayo Bang. Makasih ya Bang. Sama-sama lah Bang. Mbak Lasri, Mbak. Mbak. Tolong. Ayo, lurus. Ya, pelan-pelan. Ada meja nih, ada meja. Belok kanan. Iya. Terus. Nah, ini ada kursi nih. Nah, udah, duduk. Iya. Sekarang kita istirahat dulu. Kamu hebat sekarang. Lama-lama aku juga hafal kok Mas jalan di dalam rumah. Mas, mulai besok aku mau mulai kerja lagi ya. Hah? Kamu kerja lagi, Lastri? Iya Mas, aku ini kan operator telepon, nggak butuh mata. Yang penting aku bisa menerima telepon dengan ramah, beres. Lagi pula kantor masih mau kok menerima walaupun keadaanku seperti ini. Begini Lastri, aku masih bisa ngurusin kamu. Jadi kamu gak usah kerja ya. Tapi aku tetap mau kerja Mas. Aku mau mandiri walaupun aku buta. Lagi pula kalau aku di rumah aku juga mau ngapain? Kita kan juga masih banyak kebutuhan Mas. Ya Mas ya, boleh ya Mas? Iya. Nah, tapi setiap hari aku nganterin kamu ke kantor ya. Iya. Selamat pagi, mana Mbak Lasri, saya bantu. Kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kedengarannya capek banget.
Aku habis marahin bos di kantor. Loh, kenapa? Beberapa minggu ini aku selalu datang telat ke kantor. Itu pasti karena Mas selalu ngantar aku ke kantor tiap hari. Udah gini aja Mas, mulai besok Mas cukup ngantar aku di tempat mikrolet ngetem. Setelah itu aku akan sendiri. Ya Mas? Gitu ya? Iya, lagi pula satpam kantor sama teman-teman udah tahu kan keadaanku seperti ini. Jadi mereka akan bantu kalau aku ada kesulitan apa-apa. Ya Mas? Ya udah. Sekarang istirahat dulu. Loh, Mas Adi kok nggak ngerasa khawatir lagi ya? Rasanya Mas Adi udah mulai berubah. Apa karena aku buta? Atau ada perempuan lain? Mbak beruntung sekali ya dapat suami Bang Sadik itu, Mbak. Dia selalu setia mendampingi Mbak. Iya, tapi biarpun saya buta, saya mandiri kok Pak. Sudah setahun ini saya selalu naik mikrolet sendiri. Paling suami saya hanya ngedrop aja di tempat mikrolet ngetem. Setelah itu semuanya saya sendiri. Maaf ini ya Mbak ya. Asal Mbak tahu aja, suami Mbak itu bukan hanya ngedrop Mbak selama setahun ini Mbak. Dia itu selalu mengantar Mbak sampai di depan kantor Mbak. Masa? Iya Mbak, dan dia duduk di belakang Mbak. Mas Adik? Mas Adik kamu di sini? Iya Lastri. Aku di sini Lastri. Pak, berhenti Pak, saya mau turun di sini. Mas Adik? Lastri. Mas? Aku di sini. Lastri. Makasih Mbak. Mas? Bener Mas, kamu ngikutin aku tiap hari. Maaf Lastri. Aku nggak bisa ninggalin kamu sendirian. Terima kasih udah setia sama aku, Mas. Gira itu kecemburuan suami terhadap istri adalah hal yang luar biasa, tanda cinta. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini, manja itu nikmat. Cie. Ini sebelum kita lanjutkan lagi atau kita dengarkan tausiah dari Ustazah Oki dan juga Ustadz Maulana, mungkin nih saya mau kasih kesempatan sama bintang tamu kita, mau nanya nggak nih Mbak Macica terutama? Boleh silakan sebelum nanti diserobot sama jamaah yang lain bertanyanya. Tabe Pak Ustadz. Tabe Pak Ustadz. Kenapa Ki? Ini kita sapa dulu keluarga tadi Wajo. Tabe, keluarga saya di Wajo, di Sengkang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, ini mungkin curhat ya, tapi silahkan nanti dijawab seperti apa. Kita ini kan perempuan, apalagi saya seorang wanita yang bekerja, yang istilahnya karakternya memang agak keras gitu. Tapi sebenarnya di dalam sanubari saya yang paling dalam itu pengen juga selalu bermanja-manja pada suami gitu. Nah kadang-kadang kalau saya ingin melakukan meminta untuk dimanja, suami itu kadang-kadang mengartikan lain gitu. Jadi akhirnya karena keseringan dianggap salah, jadi ya akhirnya saya mati rasa. Itu gimana Pak Ustadz? Dosakah yang saya lakukan atau bagaimana? Gini, kodrat wanita tidak boleh dihilangkan. Wanita tetap wanita.
wanita. W-A yang harus ditata. Betul. Artinya harus ditata, harus diatur. Sehebat-hebatnya wanita, dia bukan pemimpin atas laki-laki. Betul. Mungkin bisa dia jadi pemimpin di kantor, pemimpin di sekolah, jadi kepala sekolah, pemimpin di mana-mana, silahkan. Tapi ketika kembali ke rumah, dia adalah makmun buat suaminya. Nah. Sekalipun di kantor suaminya adalah karyawannya, di atasannya. Tapi kalau kembali ke rumah, kembalikan pada posisi masing-masing. Jadi kalau berbicara tentang dosakah saya, salahkah saya, kalau bertingkah seperti itu, maka jatuhnya salah dan dosa. Salah dalam artian karena ketidaktahuan, dosa kalau dia sadar kalau yang dilakukannya adalah satu kesalahan tapi tetap diulangi, maka itu akan jadi dosa. Mak Cica Muhtar luar biasa. Betul Pak Ustaz. Seandainya Mak Cica Muhtar tidak seperti itu, mana mungkin bisa bertahan seperti sampai saat ini. Iya. Ya dengan diterpa banyak ujian, cobaan, sampai ke Farhat Abbas. Iya. Nyangkut semuanya Pak Ustaz, tahu aja. Waktu itu sama saya ya Mama Cica ya, ngobrol-ngobrol. Aduh. Iya, ya. Tapi masalah udah selesai dong. Ya enggak juga. Belum juga kalau ya? saya sih udah selesai, enggak ada persoalan. Oh, gitu. Tapi dianya ya enggak tahu deh. Iya. Sama urusan orang lain lagi kali ya. Betul. Tapi kita ngobrol-ngobrol masalah ini nih Pak Ustadz. Saya pengen tanya juga nih sama Ustazah Oki. Kenapa manusia menjadikan senjata bermanja-manja itu untuk mendapatkan keinginannya, terutama anak buah kepada pimpinannya, ya kan? Istri kepada suaminya. Ya seperti itulah kira-kira. Mohon izin, silakan. Hati-hati bermanja-manja kepada laki-laki ajnabi. Ajnabi itu apa? Laki-laki yang bukan muhrim. Contoh cara bermanja-manja di surat Al-Ahzab 32 Allah berfirman yang artinya jangan tundukkan suaramu sehingga nanti ada orang yang punya penyakit hati berkeinginan terhadapmu. Artinya apa? Suara jangan dilembut-lembutkan, jangan dibuat-buat, khawatir akan timbul syahwat dari orang yang mendengar. Laki-laki terkadang lemah dengan pendengaran, dirayu sedikit klepek-klepek dia. Hati-hati, ngeri. Dirayu dikit, makanya kenapa kaum Bani Israel itu jatuh pertama kali, kenapa? Karena wanita. Negara bisa jatuh pertama kali karena apa? Karena wanita. Wanita ini bisa menjadi dua sisi mata uang. Sebaik-baik wanita, wanita solehah, bisa membangun peradaban. Tapi seburuk-buruk fitnah yang menyebarkan fitnah adalah wanita-wanita penggoda. Tapi beda kalau aslinya memang seperti itu. Perempuan di dalam Islam diharuskan untuk bersikap lembut, iya, tapi tidak lemah. Tegas harus, tapi bukan keras. Paduan antara tegas dan paduan antara lembut. Itu perempuan identik dengan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya bahasa anak gaulnya menye-menye, nah itu nggak boleh tuh. Tapi beda kalau sama suami, harus beda 180 derajat. Mungkin di luar dia kelihatan tangguh, dia kelihatan kuat, dia kelihatan bermartabat, terjaga, terhormat. Tapi di depan suami dia harus bermanja-manja. Suaranya nggak boleh lebih keras daripada suaminya. Kan perempuan butuh belayan juga ya Bu. Setangguh-tangguh perempuan di luar dia pengen juga dibelai oleh suaminya, pengen juga dimanja-manjain oleh suaminya. Makanya Aisyah adalah orang yang paling manja terhadap suaminya Rasulullah SAW. Bahkan kalau Aisyah lagi marah, cara Rasul untuk menggoda Aisyah gimana? Dicubit hidungnya sama Rasul. Ya Aisyah, katakanlah aku meminta maaf, berlindung daripada setan, meminta maaf atas dosa-dosaku. Cubit hidungnya Bu. Maksudnya apa? Digoda. Dimanja-manjain si Uwais ini, si Aisyah ini. Kemudian laki-laki boleh nggak sih manja sama istri? Bukan sama istri orang lain, bukan curhatnya sama orang lain. Boleh, harus sama istri, tapi istri sendiri. Jangan istri orang lain ya. Udah di rumah udah ada, nyarinya ke coupling orang lain gitu. Ya, kalau misalnya Rasulullah juga manja pada istrinya, contohnya apa? Rasul itu punya kebiasaan diminyakin rambutnya sama badannya sama istrinya jadi wangi. Padahal kan minyakin sendiri juga bisa. Tapi Rasul, ayo minyakin rambut aku, minyakin badan aku sama istrinya. Rasul terbiasa untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran di pangkuannya Aisyah. Lihat betapa manjanya Rasulullah terhadap istrinya. Lemah lembut, berperilaku lemah lembut, itu anjurannya. Kalau kita membicarakan bermanja-manja, jangan merendahkan diri sendiri ketika Allah sudah menaikkan harkat martabat wanita dengan kewibawaannya. Benar kata Ustadz tadi, di luar tampil anggun, di dalam kamar gitu. Menggemaskan. Iya. An-nisa'u imadu bilad. Perempuan itu, wanita itu tiangnya negara. Kalau wanita itu bisa mengeraskan yang lembut,
Dalam kelembutannya ada kekerasan. Wanita, tangisannya adalah senjata. Senyumannya merobek kantong. Bahkan wanita itu alhamdulillah akan tertarik orang. Bayangkan, maaf kalau di Indonesia ada namanya kisah Ken Dedes dan Ken Arok. Yang tertarik karena betisnya. Bayangkan, betis saja. Suaranya, kalau memang suaranya pada dasarnya seperti Ikip, nggak apa-apa. Tapi jangan dibuat-buat. Ada apa? Oh jadi kalau misalnya dasar suaranya kayak gitu nggak apa-apa Pak Ustadz? Nggak apa-apa, itu kan suara asli. Ada memang orang begitu. Ada memang asli suaranya memang begitu. Tapi kalau dibuat-buat itu tidak boleh. Pas giliran ngomong biasa. Ya, jangan juga kebalikan. Suaranya wanita lebih besar daripada suaranya suaminya. Mama, apa? Jadi itu tidak boleh. Barang siapa wanita lebih besar daripada suaranya suaminya, maka dilaknat. Itu dilaknat. Bu, termasuk yang di rumah. Jadikanlah atas apa yang kita lakukan ini jadi cerminan buat orang lain. Ada anak yang ngikut. Anak juga banyak-banyak manja loh. 3 anak saya beda-beda manjanya. Betul. Kalau Nora dekat langsung peluk, itu manjanya. Kalau Aira tunggu diambil. Dia gini. Iya. Jadi tunggu dipeluk. Kalau Anwar pingsan. Namanya laki-laki. Jadi beda. Masya Allah. Ya, sekarang mungkin ada dari jemaah di sini nih yang masih ingin bertanya langsung nih kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Boleh saya kasih kesempatan, silakan angkat tangannya ayo. Sebentar, saya kayaknya gak adil kalau misalnya perempuan mulu. Coba laki-laki deh, saya kasih kesempatan jemaah yuk. Boleh bertanya dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Somarudin, Ustadz. Somarudin. Dari pengajian Majelis Ta'lim Al-Azhir, Bencongan, Karawaci, Tangerang. Iya. Ustadz, saya bertanya. Iya. Istri saya orangnya sangat ramah. Bagus. Dan dia juga bekerja sebagai marketing dan diharuskan untuk merayu kliennya, Pak Ustadz. Aduh. Ini merayu klien itu dalam Merayu arti kliennya, positif, Pak Ustadz. Sementara kliennya tidak hanya wanita, ada juga klien pria. Namun di satu sisi saya sangat was-was Pak Ustadz dengan pekerjaannya seperti itu. Cemburu ya? Iya, cemburu. Namun di sisi lain dia sangat sekali membantu perekonomian keluarga kami. Yang pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah saya berdosa mengizinkan istri saya bekerja yang mengharuskan merayu kliennya seperti itu Pak Ustadz? Dosa! Wah, kok dosa Pak Ustadz? Dosa lah. Kan merayunya bukan mungkin merayu, Pak tolong sini, bukan begitu Pak. Apa yang dirasakan oleh Bapak bagus. Gira itu kecemburuan suami terhadap istri adalah hal yang luar biasa. Tanda cinta. Justru ad-dayus itu, apa artinya dayus? Laki-laki yang tidak ada kecemburuan kepada istri. Itu dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Kalau memang ada timbul seperti itu, temenin istrinya. Temenin istrinya. Dan ingat, istri itu bukan tulang punggung, tulang rusuk untuk didampingi, bukan tulang punggung. Jadi tempat mata pencaharian enak aja. Maksain terus ya. Tapi di sisi lain saya agak gak setuju Pak Ustadz, karena kan ini kan bicara masalah marketing itu kan dia kan berjualan. Iya, berjualan. Kalau misalnya dia merayu klien dalam arti yang positif supaya Tapi kan ada beli, adab-adabnya. ada Kebanyakan saya nggak bilang semua orang. Setelah urusan pekerjaan selesai dilanjutkan di tempat lain, di restoran untuk lebih melobi sampai larut malam dan segala macam, itu yang tidak boleh. Sekarang kan posisinya Bapak yang kowam, Bapak yang pemimpin, Bapak yang mengarahkan istri Bapak, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Kalau istrinya solehah, mengerti kok batas-batasnya, sepanjang itu profesionalisme, ada batas-batasnya kan? Nggak masuk ke lingkungan pribadi, wilayah pribadi. Makanya temenin istrinya. Biar nggak cemburuan, Masya Allah. Kalau bergantung sama manusia nggak selamanya cinta sama kita. Satu hari dia bisa meninggalkan kita. Masih di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini, manja itu nikmat. Sekarang Ustazah Oki, saya mau bertanya nih Ustazah, bagaimana caranya mengendalikan diri dari bermanja-manja dengan yang bukan muhrimnya? Silakan, mohon izin.
Ya, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri supaya tidak bermanja-manja dengan orang lain, bermanja-manja dalam hal melembut-lembutkan suara untuk menggoda misalnya, atau dengan perilaku-perilaku manja supaya kelihatannya kalau bahasanya Mas Fadli menggemaskan di depan orang lain, unyu-unyu gitu depan orang lain. Enggak, tidak ada hal seperti itu. Di dalam Islam, sosok seorang wanita untuk laki-laki ajnabi, laki-laki yang asing, dia harus penuh dengan kewibawaan dan penuh dengan kehormatan. Kan Allah sudah mengangkat mereka. Derajat wanita itu dulu direndahkan sedemikian rupa. Di Arab jahiliyah kalau suaminya meninggal, itu anak bisa diwariskan. Kalau suaminya meninggal, ibu bisa diwariskan kepada anaknya. Nggak ada harganya sama sekali perempuan. Tapi ketika Islam datang, perempuan dimuliakan, cara berpakaian saja Allah atur, cara berbicara saja Allah atur. Tadi surat Al-Ahzab 32, nggak boleh melembut-lembutkan suara, nggak boleh menunduk-nundukkan suara. Dan juga ada pergaulan juga sudah diatur oleh Allah. Surat An-Nur 30-31. Kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Kulil mu'minat begitu pula sebaliknya. Yaudutna min absarihim wa yahfadzna furujahum. Artinya apa? Bahwa menjaga pandangan dan menahan kemaluan. Ternyata pintu pembuka pertama kali adalah pandangan dulu. Dia pandangan, dia suka, kemudian dia mulai bermanja-manja, itu yang dilarang. Daripada kita bermanja-manja kepada orang lain, arahkan bermanja-manja kita, siapkan energi kita untuk di rumah. Alangkah lebih baik untuk kita mempelajari sosok wanita-wanita teladan dalam Islam supaya kita mengerti sikap apa sih yang sebenarnya yang diharuskan di dalam Islam. Ada 4 wanita syurga kan yang menjadi teladan kita. Pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, sosok wanita yang lembut tapi tegas. Lihat bahwa Khadijah binti Khuwailid sangat mandiri, businesswoman loh. Malah dengan hartanya bisa membantu agama Allah loh, bisa membantu perjuangannya Rasulullah loh. Manja-manja iya, tapi sama suaminya aja, nggak sama orang lain. Lihat Asiyah, istrinya Fir'aun, boro-boro manja sama suaminya yang galak benar seperti itu, yang jahat benar seperti itu. Manjanya sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, buatkanlah aku rumah di syurgamu ya Allah. Meminta, bermanja-manja sama Allah. Kalau bergantung sama manusia, manusia nggak selamanya cinta sama kita. Satu hari dia bisa meninggalkan kita, betul nggak Bu? Entah diambil orang lain atau diambil oleh Allah, kita nggak pernah tahu. Akhirnya Asiyah mengajarkan kepada kita bermanja-manja kepada Allah, meminta kepada Allah. Terus ada siapa? Ada Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, anaknya seorang pembesar, anaknya Nabi Muhammad SAW. Adalah sosok wanita yang penggambaran cintanya luar biasa. Penuh hidup dengan kesederhanaan bersama sang suami, tapi juga lembut. Tapi tadi saya bilang, perempuan dalam Islam harus lembut tapi juga harus tegas. Jangan lembut lemah, diinjak-injak, tapi juga mesti tegas. Lihat ketika ayahnya sang Muhammad Nabi SAW ini dicaci maki, dilempari kotoran hewan, Fatimah muncul di depan para pembesar Quraisy, kemudian mengatakan kalian tidak bisa berbuat seperti itu pada ayahku. Lihat, dia adalah sosok wanita yang tegas, tapi depan suaminya lemah lembut. Masya Terakhir Allah. adalah sosok Maryam. Ya, ini kalau kita bicara masalah lemah lembut, kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Ikif nih. Ikif ini kalau di panggung kan terkenal dengan suaranya lemah lembut segala macam. Suka ngerasa risih nggak sih? Kalau risih sih enggak ya. Enggak ya. Tapi kalau suami kan kalau misalnya lihat istriku lagi gini-gini, orang gitu, sekarang gimana tuh? Tapi kalau suami memang dari dulu sebelum kenal aku, itu memang saya sudah seperti ini gitu. Jadi saya sudah menyanyi, terus saya udah manja-manja di depan penonton-penonton seperti itu. Jadi dia udah tahu dan dia udah tahu sifat saya. Gitu. Jadi karena memang aku seharian seperti itu, jadi suamiku biasa-biasa aja. Iya, kalau orang tua bagaimana? Kalau orang tua ya alhamdulillah mengizinkan juga. Mengizinkan juga. Tapi bagaimana sih Pak Ustadz kayak gitu? Sebenarnya boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Jawabannya boleh. Oh boleh. Kenapa? Karena gini, ada juga di daerah saya, daerah yang di pinggir pantai, orang Makassar, orang Jeneponto besar suaranya. Tapi kalau daerah pegunungan itu agak lembut. Memang kayak orang Bone ya, lembut-lembut orangnya itu. Oh, siapa tahu mungkin Ikif juga dari gunung. Enggak. Oh, enggak. Dari mana? Dari mana? Dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Biasanya Jawa Timur besar suaranya. Iya, tapi saya tinggalnya di Solo. Oh, tinggalnya di Solo. Itu. Oh, itu. Iya.
Itu Makanya. daerah Solo memang begitu. Pak Ustadz. Ayu-ayu. Iya, baik-baik, lambatlah. Awas, aduh maaf, kakiku keinjek. Pemirsa, ayo. Sakit. Jamaah, ada yang mau nanya. Angkat tangan, silakan. Ayo. Jangan ajarin saya begitu, tidak bisa saya. Agak juga sebentar. Saya mau kasih sebelah sini dulu ya. Silakan ayo, mohon izin. Iya. Ya, ini di depan sini. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Oja dari Majlis Taklim Al-Ajir, Bencongan ya, Karawaci, Tangerang. Begini Pak Ustadz, tetangga saya itu kan istrinya kerja di kantor. Jadi setiap berangkat dan pulang kantor itu sama suaminya dititipin ke teman satu kantor yang laki-laki ya, satu kantor istrinya gitu. Terus udah gitu daripada naik angkot katanya atau kendaraan umum kan berdesak-desakan gitu kan, jadi dititipin ke temennya gitu. Jadi berdua aja tuh di mobil Bu. Jadi udah gitu memang mereka itu temen dari sekolah dulu gitu, jadi zaman mereka sekolah dulu gitu kan. Itu hukumnya bagaimana untuk suami seperti itu? Haram. Haram. Tidak ada hubungan pernikahan kecuali kalau ada hubungan pernikahan kayak iparnya, kayak saudaranya, ada ikatan. Ini hati-hati loh. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Siapa yang berdua-duaan, maka ada setan diantaranya. Hati-hati. Hati-hati nih. Tidak boleh. Ini bahaya buat kita semua. Kepada siapapun menitip-menitip. Ada namanya wali. Ada namanya mahramnya. Siapa mahramnya? Apa artinya? Yang bertanggung jawab atasnya. Saya, contoh pribadi, saya kasih contoh diri saya. Saya suami, istri saya istri kan, jelaskan? Betul. Saya kan di Jakarta. Nah, artinya saya sebagai suami bertanggung jawab pada istriku. betul. Saya selalu pesankan kalau saya sudah di Jakarta, kamu kembali ke ibu. Artinya ke rumah mertua. Supaya ada yang mengawasi. Ada yang mengawasi, ada yang menjaga. Nanti kalau saya pulang ke Makassar, sekali sebulan atau sekali seminggu, saya datang istriku nginap lagi di rumah. Jadi gitu, itu bahaya loh. Bahaya Ustaz Zoki. Pak Ustadz, untuk istrinya sendiri bagaimana? Dosa enggak yang dilakukan? Kan sedang udah diizinkan Dosa sama suami. itu ditanggung suami. Gitu ya. Istri ditanggung dosanya sama suami. Yes. Kalau istrinya nakal, istrinya juga tanggung dosanya sendiri. Enak aja. Coba Ustaz silakan. Dulu. Karena suami yang harus mendidik istri. Ya, tapi kan suami udah kasih kepercayaan, bukan berarti istrinya jadi menyalahgunakan kepercayaan suami. Makanya suami yang macam-macam kasih perintah kepada istri. Saya sih gak setuju Bu. Coba Ustaz Zoki silakan. Enak aja. Enak aja. Istri kok dititip. Makanya nasihat untuk saya, nasihat untuk kita semua untuk menjaga pergaulan supaya tidak berkhalwat. Khalwat itu apa? Berdua-duaan supaya tidak ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Bercampur baur. Kita nggak pernah tahu Bu, nanti jadi selingkuhan itu jadi pacaran gimana? Nauzubillah. Jadi laki-laki yang tidak diharamkan masuk surga, orang yang diharamkan masuk surga ada 3. Tidak berbakti kepada kedua orang tua, menyerupai wanita, kemudian laki-laki yang dayus. Dayus itu apa? Laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu ketika istrinya ya ngapa-ngapain. Nauzubillah, dan ini banyak banget contohnya. Makanya suami yang salah. Suami salah, saya setuju. Saya kalau masalah gitu Makanya hati-hati, jangan punya sahabat dekat erat sekali dengan lawan jenis. Nauzubillah, ya Curhatnya Allah. jangan sama yang lawan jenis, bahaya. Tuh, buat yang di rumah juga nih, catat baik-baik. Sahabat itu juga manusia, punya rasa, punya hati. Ih, serem ya. Tadi kita udah mendengarkan penjelasan tentang manja-manja sama suami, manja-manja sama keluarga. Nah, Pak Ustadz, ini Ki, teman Pak Ustadz Ki. Kenapa? Saya bingung Ki. Manja-manja sama siapa Ki? Kan sudah tidak punya suami Mas Ki. Fadli manggil saya terus. Oh bukan, maksudnya itu bahasa Makassar, gitu. biasa Oh, gitu. iya, oke. Oh iya bener ya. Oh saya Ogi dipanggil terus. Aduh gak enak nih ngomongnya. Kenapa sih? Mbak, kenapa sih? Kenapa sih? Ada apa Kenapa? itu? Ada apa lagi katanya? Kenapa? Begini Ki. Kenapa kau bertanya? Kan situ sudah tidak punya suami Ki. Manja-manja sama siapa Ki? Jangan begitu kok. Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun saya tidak punya suami, tapi saya rasanya bermanja-manja pada anak-anak saya itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Saya justru lebih menikmati, ya Allah Subhanallah, Engkau memberikan saya sebuah karunia yang luar biasa. Jadi manja saya, ya akhirnya saya curahkan pada anak-anak saya. Tepuk tangan dong Bu. Tuh, iya kan? bukan berarti Iya. gak punya suami gak bisa manja-manja sama anak bisa. Saya salut dengan kata-katanya Kak Cica, Mama Cica.
Mohon maaf kepada orang tua. Tidak apa-apa bermanja-manja sama anak. Supaya Betul. anak pintar berbakti kepada orang tua. Iya. Saya lihat sendiri istriku kalau baring, Nora, aku capek dipijit-pijit sama anak-anak. Senang lihatnya. Jadi nikmat juga ya manja-manja sama anak. Cuma bedanya kadang-kadang kalau kita bermanja sama anak, kadang-kadang air mata itu mengalir. Masya Karena Allah. kenapa? Merasakan betul ya Allah, anak saya ternyata merasakan bagaimana cinta saya terhadap mereka. Subhanallah. Gitu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Mbak Majica Muta. Boleh duduk lagi Mbak Majica, Boleh. silakan. Ih, seneng banget ya dengernya ya. Ustazah Oki, bagaimana nih hikmah dari pertemuan kita hari ini? Silakan. Manja adalah sifat identik dari seorang wanita. Silahkan bermanja-manja dengan orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Kadang kita manja-manja sama suami lagi capek, apaan sih anak-anak banget, cengeng banget gitu, nggak tepat Bu. Harus pilih waktu yang tepat, jadi istri harus pintar-pintar untuk mengambil hati suami. Tahu kapan saatnya mengeluarkan jurus bermanja-manja itu. Silakan bermanja-manja untuk mendapatkan kasih sayang antara suami istri, dengan anak, dengan orang tua, tapi tidak dengan laki-laki asing atau orang lain, atau istri suaminya orang lain, nggak boleh, haram. Sekalipun manja itu identik dengan wanita, tidak ada salahnya laki-laki juga bermanja-manja di depan istrinya. Untuk apa? Memberikan peluang untuk istri untuk maju, peluang buat istri untuk memperlihatkan betapa hebatnya istriku. Karena perlihatkanlah laki-laki bahwa mereka tidak bisa hidup. Kita laki-laki ini tidak bisa hidup tanpa adanya wanita. Kadang-kala laki-laki mau diambilin air minum. Saya kalau di Jakarta masak sendiri, nyuci sendiri. Berarti temennya itu, baru kerasa kan temennya bintang tamu peranan kita waktu istri. itu. Masak sendiri. Tapi kalau ke Makassar, maaf, saya tidak pernah ke dapur. Kenapa? Sudah siap. Semua dilayani. Semua dilayani. Oh, Masya Allah. Iya. Silakan Pak Ustadz, mungkin kita berdoa bersama ini mungkin lebih mengibahkan hati kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada hamba. Begitu banyak ujian yang Engkau berikan kepada hamba. Silih berganti ujian itu agar kami masih butuh dekat, makin dekat kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Panjangkan umur hamba ya Allah. Masih banyak yang membutuhkan aku, anak-anakku ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, sucikanlah hati dan niatku, sucikanlah akal dan pikiranku untuk menjalani kehidupan yang telah Engkau takdirkan kepadaku ya Allah. Sucikanlah hati dan niatku untuk membesarkan anak-anakku dengan kesendirianku dalam segala kekurangan dan kelebihanku ya Allah. Berkatilah segala pekerjaan dan perjalanan hidupku, dan jadikanlah saya sebagai hamba-Mu yang selalu tawadu dan ikhlas kepada setiap ujian dan cobaan yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Ayo sapa, ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang mau bersabar dalam hidup, yang bisa menerima kekurangan kita. Ayo. Ya Allah. Lihat sapa si kecil di rumah. Sebut namanya satu-satu, silakan. Anakku Iqbal dan Asisa. Bunda hanya seorang wanita yang lemah dengan segala kekurangan. Bunda minta maaf apabila selama ini Bunda mendidik kalian dengan keras, karena Bunda ingin supaya kamu menjadi anak-anak yang kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Bisa sapa suami di rumah. Ucapkan terima kasih kepada suami yang mau bersabar terhadap Pak Ikip, silakan. Buat suami aku, terima kasih
yang selama ini telah bersabar mendampingi saya, memberi semangat untuk karir saya, yang selalu mengasih support sampai saya bisa menjadi seperti ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Maulana, Ustazah Oki. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi bermanfaat untuk kita semua, dan doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Mbak Macica Muhtar, buat Ikif. Terima kasih sudah datang di Islam Itu Indah. Untuk jamaah yang di rumah jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, kami mohon untuk Mbak Macica Ustadz. Kenapa Ki? Ini kita sapa dulu keluarga tadi Wajo. Keluarga saya di Wajo, di Sengkang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, ini mungkin curhat ya, tapi silahkan nanti dijawab seperti apa. Kita ini kan perempuan, apalagi saya seorang wanita yang bekerja, yang istilahnya karakternya memang agak keras gitu. Tapi sebenarnya di dalam sanubari saya yang paling dalam itu pengen juga selalu bermanja-manja pada suami gitu. Nah kadang-kadang kalau saya ingin melakukan meminta untuk dimanja, suami itu kadang-kadang mengartikan lain gitu. Jadi akhirnya karena keseringan dianggap salah, jadi ya akhirnya saya mati rasa. Itu gimana Pak Ustadz? Dosakah yang saya lakukan atau bagaimana? Gini, kodrat wanita tidak boleh dihilangkan. Wanita tetap wanita. Wanita yang harus ditata. Betul. Artinya harus ditata, harus diatur. Sehebat-hebatnya wanita, dia bukan pemimpin atas laki-laki. Betul. Mungkin bisa dia jadi pemimpin di kantor, pemimpin di sekolah, jadi kepala sekolah, pemimpin di mana-mana, silahkan. Tapi ketika kembali ke rumah, dia adalah makmun buat suaminya. Sekalipun di kantor suaminya adalah karyawannya, di atasannya. Tapi kalau kembali ke rumah, kembalikan pada posisi masing-masing. Jadi kalau berbicara tentang dosakah saya, salahkah saya, kalau bertingkah seperti itu, maka jatuhnya salah dan dosa. Salah dalam artian karena ketidaktahuan, dosa kalau dia sadar kalau yang dilakukannya adalah satu kesalahan, tapi tetap diulangi, maka itu akan jadi dosa. Macica Muhtar luar biasa. Betul Pak Ustadz. Seandainya Macica Muhtar tidak seperti itu, mana mungkin bisa bertahan seperti sampai saat ini. Iya. Ya dengan diterpa banyak ujian, cobaan, sampai ke Farhat Abbas. Iya. Nyangkut semuanya Pak Ustadz tahu aja. Waktu itu sama saya ya Mbak Macica ya, ngobrol-ngobrol. Aduh. Iya. Tapi masalah udah selesai dong. Ya enggak juga. Belum juga kalau ya? saya sih udah selesai, enggak ada persoalan. Oh, gitu. Tapi dianya ya enggak tahu deh. Merugikan orang lain lagi kali ya. Betul. Tapi kita ngobrol-ngobrol masalah ini nih Pak Ustadz. Saya pengen tanya juga nih sama Ustazah Oki. Kenapa manusia menjadikan senjata bermanja-manja itu untuk mendapatkan keinginannya, terutama anak buah kepada pimpinannya, ya kan? Istri kepada suaminya. Ya seperti itulah kira-kira. Mohon izin, silakan. Hati-hati bermanja-manja kepada laki-laki ajnabi. Ajnabi itu apa? Laki-laki yang bukan muhrim. Contoh cara bermanja-manja di surat Al-Ahzab 32 Allah berfirman yang artinya jangan tundukkan suaramu sehingga nanti ada orang yang punya penyakit hati berkeinginan terhadapmu. Artinya apa? Suara jangan dilembut-lembutkan, jangan dibuat-buat, khawatir akan timbul syahwat dari orang yang mendengar. Laki-laki terkadang lemah dengan pendengaran, dirayu sedikit klepek-klepek dia. Hati-hati, ngeri. Dirayu dikit, makanya kenapa kaum Bani Israel itu jatuh pertama kali, kenapa? Karena wanita. Negara bisa jatuh pertama kali karena apa? Karena wanita. Wanita ini bisa menjadi dua sisi mata uang. Sebaik-baik wanita, wanita solehah, bisa membangun peradaban. Tapi seburuk-buruk fitnah yang menyebarkan fitnah adalah wanita-wanita penggoda. Tapi beda kalau aslinya memang seperti itu. Perempuan di dalam Islam diharuskan untuk bersikap lembut, iya, tapi tidak lemah. Tegas harus, tapi bukan keras. Paduan antara tegas dan paduan antara lembut. Itu perempuan identik dengan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya
bahasa anak gaulnya menye-menye. Nah itu nggak boleh tuh. Tapi beda kalau sama suami, harus beda 180 derajat. Mungkin di luar dia kelihatan tangguh, dia kelihatan kuat, dia kelihatan bermartabat, terjaga, terhormat. Tapi di depan suami dia harus bermanja-manja. Suaranya nggak boleh lebih keras daripada suaminya. Kan perempuan butuh belayan juga ya Bu. Setangguh-tangguh perempuan di luar, dia pengen juga dibelai oleh suaminya, pengen juga dimanja-manjain oleh suaminya. Makanya Aisyah adalah orang yang paling manja terhadap suaminya Rasulullah SAW. Bahkan kalau Aisyah lagi marah, cara Rasul untuk menggoda Aisyah gimana? Dicubit hidungnya sama Rasul. Ya Aisyah, katakanlah aku meminta maaf, berlindung daripada setan, meminta maaf atas dosa-dosaku. Cubit hidungnya Bu. Maksudnya apa? Digoda, dimanja-manjain si Uwaish ini, si Aisyah ini. Kemudian laki-laki boleh nggak sih manja sama istri? Bukan sama istri orang lain, bukan curhatnya sama orang lain. Boleh, harus sama istri, tapi istri sendiri. Jangan istri orang lain ya. Udah di rumah udah ada, nyarinya ke kapling orang lain gitu. Ya, kalau misalnya Rasulullah juga manja pada istrinya, contohnya apa? Rasul itu punya kebiasaan diminyakin rambutnya sama badannya sama istrinya jadi wangi. Padahal kan minyakin sendiri juga bisa. Tapi Rasul, ayo minyakin rambut aku, minyakin badan aku sama istrinya. Rasul terbiasa untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran di pangkuannya Aisyah. Lihat betapa manjanya Rasulullah terhadap istrinya. Lemah lembut, berperilaku lemah lembut, itu anjurannya. Kalau kita membicarakan bermanja-manja, jangan merendahkan diri sendiri ketika Allah sudah menaikkan harkat martabat wanita dengan kewibawaannya. Benar kata Ustadz tadi, di luar tampil anggun, di dalam kamar, gitu. Menggemaskan. An-nisa'u imadu bilad. Perempuan itu, wanita itu tiangnya negara. Kalau wanita itu bisa mengeraskan yang lembut. Dalam kelembutannya ada kekerasan. Wanita, tangisannya adalah senjata. Senyumannya merobek kantong. Bahkan wanita itu, alhamdulillah, akan tertarik orang. Bayangkan, maaf kalau di Indonesia ada namanya kisah Ken Dedes dan Ken Arok yang tertarik karena betisnya. Bayangkan, betis saja. Suaranya, kalau memang suaranya pada dasarnya seperti Ikip, nggak apa-apa. Tapi jangan dibuat-buat. Ada apa? Oh jadi kalau misalnya dasar suaranya kayak gitu nggak apa-apa Pak Ustadz? Nggak apa-apa, itu kan suara asli. Ada memang orang begitu. Ada memang asli suaranya memang begitu. Tapi kalau dibuat-buat itu tidak boleh. Pas giliran ngomong biasa. Ya, jangan juga kebalikan. Suaranya wanita lebih besar daripada suaranya suaminya. Mama, apa? Jadi itu nggak boleh. Barang siapa wanita lebih besar daripada suaranya suaminya, maka dilaknat. Itu dilaknat. Bu, termasuk yang di rumah. Jadikanlah atas apa yang kita lakukan ini jadi cerminan buat orang lain. Ada anak yang ngikut. Anak juga banyak-banyak manja loh. 3 anak saya beda-beda manjanya. Betul. Kalau Nora dekat langsung peluk, itu manjanya. Kalau Aira tunggu diambil. Dia gini. Iya. Jadi tunggu dipeluk. Kalau Anwar pingsan. Namanya laki-laki. Jadi beda. Masya Allah. Ya, sekarang mungkin ada dari jemaah di sini nih yang masih ingin bertanya langsung nih kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Boleh saya kasih kesempatan, silakan angkat tangannya ayo. Sebentar, saya kayaknya Kak Adil kalau misalnya perempuan mulu. Coba laki-laki deh, saya kasih kesempatan jemaah yuk. Boleh bertanya dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lila. Jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Tetap di sini ya. Tetap di sini ya. Kita dengerin tausiah lagi ya. Iya. Kita dengar tausiah lagi ya. Matanya ke sana. Alhamdulillah. Lila. Lila. Balas nih. Balas, Pak. Kamu yakin mau naik angkot sendiri? Aduh Mas, ini dari zaman sebelum nikah juga aku selalu naik angkot ke kantor Mas. Iya, tapi kan sekarang ada aku. Aku bisa nganterin kamu sampai ke kantor kok. Udah, sampai sini aja. Udah Mas berangkat, nanti terlambat.
Tapi aku nggak mau. Aku menunggu kamu sampai angkot datang, ya. Angkot. Ya Mas, berangkat ya. Ya. Bang, titip istriku ya. Beres lah bang. Ayo bang. Makasih ya Bang. Sama-sama lah bang. Bang Asri, bang, mas, bang, bang. Bang, bang, bang. Tolong. Ayo, lurus. Ya, pelan-pelan. Ada meja nih, ada meja. Belok kanan. Iya. Terus. Nah, ini ada kursi nih. Nah, udah, duduk. Iya. Sekarang kita istirahat dulu. Kamu hebat sekarang. Lama-lama aku juga hafal kok Mas jalan di dalam rumah. Mas, mulai besok aku mau mulai kerja lagi ya. Hah? Kamu kerja lagi, Lastri? Iya Mas, aku ini kan operator telepon, nggak butuh mata. Yang penting aku bisa menerima telepon dengan ramah, beres. Lagi pula kantor masih mau kok menerima walaupun keadaanku seperti ini. Begini Lastri, aku masih bisa ngurusin kamu. Jadi kamu gak usah kerja ya. Tapi aku tetap mau kerja Mas. Aku mau mandiri walaupun aku buta. Lagi pula kalau aku di rumah aku juga mau ngapain? Kita kan juga masih banyak kebutuhan Mas. Ya Mas ya, boleh ya Mas? Iya. Nah, tapi setiap hari aku nganterin kamu ke kantor ya. Iya. Selamat pagi, mari Mbak Lasri saya bantu. Kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kedengarannya capek banget. Aku habis marahin bos di kantor. Loh, kenapa? Beberapa minggu ini aku selalu datang telat ke kantor. Itu pasti karena Mas selalu ngantar aku ke kantor tiap hari. Udah gini aja Mas, mulai besok Mas cukup ngantar aku di tempat mikrolet ngetem. Setelah itu aku akan sendiri. Ya Mas? Gitu ya? Iya, lagi pula satpam kantor sama teman-teman udah tahu kan keadaanku seperti ini. Jadi mereka akan bantu kalau aku ada kesulitan apa-apa. Ya Mas? Ya udah, sekarang istirahat dulu. Loh, Mas Adi kok nggak ngerasa khawatir lagi ya? Rasanya Mas Adi udah mulai berubah. Apa karena aku buta? Atau ada perempuan lain? Mbak beruntung sekali ya dapat suami Bang Sadik itu Mbak. Dia selalu setia mendampingi Mbak. Iya, tapi biarpun saya buta, saya mandiri kok Pak. Sudah setahun ini saya selalu naik mikrolet sendiri. Paling suami saya hanya ngedrop aja di tempat mikrolet ngetem. Setelah itu semuanya saya sendiri. Maaf ini ya Mbak ya. Asal Mbak tahu aja,
suami Mbak itu bukan hanya ngedrop Mbak selama setahun ini Mbak. Dia itu selalu mengantar Mbak sampai di depan kantor Mbak. Masa? Iya Mbak, dan dia duduk di belakang Mbak. Mas Adik? Mas Adik, kamu di sini? Iya Lastri, aku di sini Lastri. Pak, berhenti Pak, saya mau turun di sini. Mas Adik? Lastri, Mas? aku di sini. Makasih Pak. Mas? Bener Mas, kamu ngikutin aku tiap hari. Maaf Lastri, aku nggak bisa ninggalin kamu sendirian. Terima kasih udah setia sama aku, Mas. Gira itu kecemburuan suami terhadap istri adalah hal yang luar biasa, tanda cinta. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini, manja itu nikmat. Ini sebelum kita lanjutkan lagi atau kita dengarkan tausiah dari Ustazah Oki dan juga Ustadz Maulana, mungkin nih saya mau kasih kesempatan sama bintang tamu kita, mau nanya nggak nih Mbak Macica terutama? Boleh silakan sebelum nanti diserobot sama jamaah yang lain bertanyanya. Tabe Pak Ustadz. Tabe. Nama saya Somarudin, Pak Ustadz. Samarudin. Somarudin. Dari pengajian Majlis Ta'lim Al-Azhir, Bencongan, Karawaci, Tangerang. Iya. Ustadz, saya bertanya, istri saya orangnya sangat ramah. Bagus. Dan dia juga bekerja sebagai marketing dan diharuskan untuk merayu kliennya, Pak Ustadz. Aduh. Ini merayu klien itu dalam Merayu arti kliennya, positif, Pak Ustadz. Sementara kliennya tidak hanya wanita, ada juga klien pria. Namun di satu sisi saya sangat was-was Pak Ustadz dengan pekerjaannya seperti itu. Cemburu ya? Iya, cemburu. Namun di sisi lain dia sangat sekali membantu perekonomian keluarga kami. Yang pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah saya berdosa mengizinkan istri saya bekerja yang mengharuskan merayu kliennya seperti itu Pak Ustadz? Dosa! Kok dosa Pak Ustadz? Dosa lah. Kan merayunya bukan mungkin merayu, Pak tolong sini, bukan begitu Pak. Apa yang dirasakan oleh Bapak, bagus. Gira itu kecemburuan suami terhadap istri adalah hal yang luar biasa, tanda cinta. Justru ad-dayus itu, apa artinya dayus? Laki-laki yang tidak ada kecemburuan kepada istri, itu dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Kalau memang ada timbul seperti itu, temenin istrinya, dan ingat, istri itu bukan tulang punggung, tulang rusuk untuk didampingi, bukan tulang punggung. Jadi tempat mata pencaharian, enak aja. Maksain terus ya. Tapi di sisi lain saya agak gak setuju Pak Ustadz, karena kan ini kan bicara masalah marketing itu kan dia kan berjualan. Iya, berjualan. Kalau misalnya dia merayu klien dalam arti yang positif supaya tapi kan ada beli, adab-adabnya. ada Kebanyakan saya nggak bilang semua orang. Setelah urusan pekerjaan selesai dilanjutkan di tempat lain, di restoran untuk lebih melobi sampai larut malam dan segala macam, itu yang tidak boleh. Sekarang kan posisinya Bapak yang kowam, Bapak yang pemimpin, Bapak yang mengarahkan istri Bapak, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Kalau istrinya solehah, mengerti kok batas-batasnya, sepanjang itu profesionalisme, ada batas-batasnya kan? Nggak masuk ke lingkungan pribadi, wilayah pribadi. Makanya temenin istrinya. Biar nggak cemburuan, Masya Allah. Kalau bergantung sama manusia nggak selamanya cinta sama kita. Satu hari dia bisa meninggalkan kita. Masih di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini, manja itu nikmat.
Sekarang Ustazah Oki, saya mau bertanya nih Ustazah, bagaimana caranya mengendalikan diri dari bermanja-manja dengan yang bukan muhrimnya? Silakan, mohon izin. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan diri supaya tidak bermanja-manja dengan orang lain, bermanja-manja dalam hal melembut-lembutkan suara untuk menggoda misalnya, atau dengan perilaku-perilaku manja supaya kelihatannya, kalau bahasanya Mas Fadli, menggemaskan di depan orang lain, unyu-unyu gitu depan orang lain. Enggak, tidak ada hal seperti itu. Di dalam Islam, sosok seorang wanita untuk laki-laki ajnabi, laki-laki yang asing, dia harus penuh dengan kewibawaan dan penuh dengan kehormatan. Kan Allah sudah mengangkat mereka. Derajat wanita itu dulu direndahkan sedemikian rupa. Di Arab jahiliyah, kalau suaminya meninggal, itu anak bisa diwariskan. Kalau suaminya meninggal, ibu bisa diwariskan kepada anaknya. Nggak ada harganya sama sekali perempuan. Tapi ketika Islam datang, perempuan dimuliakan, cara berpakaian saja Allah atur, cara berbicara saja Allah atur. Tadi surat Al-Ahzab 32, nggak boleh melembut-lembutkan suara, nggak boleh menunduk-nundukkan suara. Dan juga ada pergaulan juga sudah diatur oleh Allah. Surat An-Nur 30-31. Kulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Kulil mu'minat, begitu pula sebaliknya. Yaudutna min absarihim wa yahfadzna furujahum. Artinya apa? Bahwa menjaga pandangan dan menahan kemaluan. Ternyata pintu pembuka pertama kali adalah pandangan dulu. Dia pandangan, dia suka, kemudian dia mulai bermanja-manja, itu yang dilarang. Daripada kita bermanja-manja kepada orang lain, arahkan bermanja-manja kita, siapkan energi kita untuk di rumah. Alangkah lebih baik untuk kita mempelajari sosok wanita-wanita teladan dalam Islam, supaya kita mengerti sikap apa sih yang sebenarnya yang diharuskan di dalam Islam. Ada 4 wanita syurga kan yang menjadi teladan kita. Pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, sosok wanita yang lembut tapi tegas. Lihat bahwa Khadijah binti Khuwailid sangat mandiri, businesswoman loh. Malah dengan hartanya bisa membantu agama Allah loh, bisa membantu perjuangannya Rasulullah loh. Manja-manja iya, tapi sama suaminya aja, nggak sama orang lain. Lihat Asia, istrinya Fir'aun, boro-boro manja sama suaminya yang galak benar seperti itu, yang jahat benar seperti itu. Manjanya sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, buatkanlah aku rumah di syurgamu ya Allah. Meminta, bermanja-manja sama Allah. Kalau bergantung sama manusia, manusia nggak selamanya cinta sama kita. Satu hari dia bisa meninggalkan kita, betul nggak Bu? Entah diambil orang lain atau diambil oleh Allah, kita nggak pernah tahu. Akhirnya Asia mengajarkan kepada kita bermanja-manja kepada Allah, meminta kepada Allah. Terus ada siapa? Ada Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, anaknya seorang pembesar, anaknya Nabi Muhammad SAW. Adalah sosok wanita yang penggambaran cintanya luar biasa. Penuh hidup dengan kesederhanaan bersama sang suami, tapi juga lembut. Tapi tadi saya bilang, perempuan dalam Islam harus lembut tapi juga harus tegas. Jangan lembut lemah, diinjak-injak, tapi juga mesti tegas. Lihat ketika ayahnya, sang Muhammad Nabi SAW ini dicaci maki, dilempari kotoran hewan, Fatimah muncul di depan para pembesar Quraisy, kemudian mengatakan kalian tidak bisa berbuat seperti itu pada ayahku. Lihat, dia adalah sosok wanita yang tegas, tapi depan suaminya lemah lembut. Masya Terakhir Allah. adalah sosok Maryam. Ya, ini kalau kita bicara masalah lemah lembut, kita ngobrol-ngobrol lagi nih sama Ikif nih. Ikif ini kalau di panggung kan terkenal dengan suaranya lemah lembut segala macam. Suka ngerasa risih nggak sih? Kalau risih sih enggak ya. Enggak ya. Tapi kalau suami kan kalau misalnya lihat, istriku lagi gini-gini, orang gitu, suka gimana tuh? Tapi kalau suami memang dari dulu sebelum kenal aku, dia memang saya sudah seperti ini gitu. Jadi saya sudah menyanyi, terus saya udah manja-manja di depan penonton-penonton seperti itu. Jadi dia udah tahu dan dia udah tahu sifat saya. Gitu. Jadi karena memang aku seharian seperti itu, jadi suamiku biasa-biasa aja. Iya, kalau orang tua bagaimana? Kalau orang tua ya alhamdulillah mengizinkan juga. Mengizinkan juga. Tapi bagaimana sih Pak Ustadz kayak gitu? Sebenarnya boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Jawabannya boleh. Oh boleh. Kenapa? Karena gini, ada juga di daerah saya, daerah yang di pinggir pantai, orang Makassar, orang Jeneponto besar suaranya. Tapi kalau daerah pegunungan itu agak lembut. Memang kayak orang Bone ya, lembut-lembut orangnya itu. Oh, siapa tahu mungkin Ikif juga dari gunung. Enggak. Oh, enggak. Dari mana? Dari mana? Dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Biasanya Jawa Timur besar suaranya. Iya, tapi saya tinggalnya di Solo. Oh, tinggalnya di Solo. Itu. Iya.
Itu Makanya. daerah Solo memang begitu. Pak Ustadz, ayu-ayu. Iya, baik-baik, lambatlah. Awas, aduh maaf, kakiku keinjek. Pemirsa, sakit. ayo. Sakit. Jamaah, ada yang mau nanya. Angkat tangan, silakan. Ayo. Jangan ajarin saya begitu, tidak bisa saya. Agak juga sebentar. Saya mau kasih sebelah sini dulu ya. Silakan ayo, mohon izin. Iya. Ya, ini di depan sini. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Oja dari Majlis Taklim Al-Ajir, Bencongan ya, Karawaci. Assalamualaikum, bertemu lagi di Islam itu indah. Ada Pak Ustadz Maulana, Ustadz Saoki dan juga Pandi. Pagi-pagi kita berbagi nilai Islam yang sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhamu dan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Senang banget Allah kasih kita kesehatan untuk datang ke sini. Ibu-ibu senang gak Bu? Senang gak datang ke Islam itu indah? Senang ya Bu ya. Hari ini kita punya dua bintang tamu. Ada Mbak Cica Muhtar. Assalamualaikum Mbak Cica. Waalaikumsalam. Ada juga Ikif. Assalamualaikum Ikif. Waalaikumsalam. Iya, Aduh, seneng beda banget ya. Kenapa Pak Ustadz? Coba yang satu. Bagaimana kabar Ta? Madeceng Pak Ustadz. Madeceng. Baik. Bagaimana kabarnya? Menceng Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang satu tegas. Oh tegas. Yang satu manja. Oh, masalah. Coba saya tanya ibu-ibu. Enak aja perempuan itu rata-rata manja semua. Betul nggak Bu? Ada yang tidak. Kalau istri saya Wanita alhamdulillah itu manja. identik dengan manja. Tuh. Tapi manjanya sama suami aja, jangan sama suami orang. Coba Bahaya. kalau bisa aja Ikif. Ikif manja nggak? Sama siapa manjanya? Pertanyaannya masih Aku kompak. sama suami. Oh, Alhamdulillah. Iya. Ntar kita lanjutin lagi. Kalau misalnya manja-manja katanya gini. Di lagu-lagunya itu kan juga suka manja-manja dia. Pasti. Kalau nyanyi. Bagaimana lagunya? Coba gimana lagunya? Sedikit saja ya. Sedikit ya. Silakan. Jadi kalau kita nelpon sama Ikip habis pulsa saya. Coba dulu Iya. sedikit aja. Sedikit Iya, ya, sedikit. tapi jangan ngantuk ya. Iya. Ayo. Nggak jadi ntar aja deh. Oh ya udah, terima Ntar ngantuk lagi. kasih. Ntar Ikif ya. Iya. Kita masuk ke tema kita hari ini dulu. Tema kita hari ini manja itu nikmat. Tuh Bu, manja itu nikmat. Siapa bilang manja itu gak nikmat? Nih kita ngomongin masalah manja. Kapan Pak Ustadz sikap manja itu membahayakan atau menjadi mudarat buat kita? Silakan Pak Ustadz, mohon izin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berbicara tentang manja. Manja itu penting. Bermanja-manja pada Allah penting. Ya Allah, bantu aku. Kata Nabi, bermanjalah dalam artian gini. Engkau seakan-akan meminta seminta-mintanya kepada Allah.
Sekalipun itu sesuatu yang kecil, tidak apa-apa engkau meminta kepada Allah. Ya Allah, pintunya terkunci. Ya Allah, ada yang keselet di gigi saya. Walaupun hal-hal yang kecil. Allah tahu kita. Allah Maha tahu segalanya. Kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Dan jangan sombong dalam berdoa. Jangan memaksa, tapi merayu, membujuk. Berarti manja kepada Allah. Manja kepada keluarga, boleh. Kalau kita mandiri terus, nggak ada yang mau kerjain kita. Pegangin tas aku, supaya ada pekerjaannya orang. Bawa mobil, jangan kita yang bawa mobil. Suruh orang minta bawa mobil. Aku tidak tahu bawa mobil, walaupun kita tahu. Supaya memberikan pekerjaan buat orang lain. Banyak kok dalam hal ini. Cuma pada dasarnya kalau berbicara tentang manja berarti orang pasti akan merujuk kepada wanita. Wanita itu bermanja-manja. Kata Nabi kepada putri kesayangannya, Fatimah Az-Zahra, Fatimah, bersifatlah engkau seperti putri malu. Ada bunga putri malu. Putri malu itu malu, tapi dia keras. Coba, ada nggak yang bisa cabut bunga putri malu? Itu keras itu. Bahkan dia punya duri kan. Makanya bersifatlah seperti putri malu. Malu-malu tapi keras. Berarti manja boleh, tapi jangan manja yang kelewatan. Gendong. Apalagi manja kepada laki-laki. Wanita itu maaf, menutup diri. Jangan terlalu murahan, nauzubillah. Jangan ya. Saya kagum kalau lihat ada wanita yang mandiri. Lembut tapi kokoh. Mandiri. Lembut tapi kokoh. Apa yo? Ustaz? Apa yo? Ustaz pikir dulu nih. Enggak, mandiri tapi kokoh. Bukan. Kalau Ustaz alhamdulillah menjadi idola buat keluarga. Amin ya Allah. Amin. Jamaah. Jangan bermanja-manja kepada suami orang. Wanita yang baik itu bermanja-manja di depan suami, anggung di depan tamu, hemat di dapur, boros di tempat tidur. Jangan terbalik. Boros di dapur, hemat di tempat tidur. Bermanja-manja di depan tamu. Ya, masih di Islam itu indah. Kita berbicara tentang manja itu nikmat. Kalau tadi kita mau dengar si Ikif nyanyi belum kesampaian. Sekarang saya coba mau dengar dulu tentang nyanyinya Ikif. Ini terkenal dengan manjanya. Kayak gimana sih? Coba berdiri sebentar dong, diri dulu dong. Ya? Ikif, berdiri dulu coba. Ya, saya pengen lihat nih jamaah di rumah juga pengen lihat. Kita ini. Coba. Jalannya aja lambat ternyata Pak Ustaz. Iya. Silakan. Iya, memang apa-apa lambat. Apa-apa lambat. Ya, silakan. Kameranya yang gitu. Iya. Ya. Tapi bagus. Iya. Iya. Kalau bisa wanita dimulai. begitu bagus. Iya. Bisa dimulai sekarang. Bisa sekarang. Oh, iya, terima Tapi kasih. kalau orang nyanyi itu bagus juga. Pak, gimana? Kapan mulainya? Baik. Puaskah abang sakiti aku? Kau terlantarkan anak istrimu. Sadarlah abang, sadar salahmu. Sebelum Aisyah akan main jemputmu. Mendingan aku pergi, aku tak sakit hati. Rasakan sakitmu sendiri. Terima kasih. Sebentar, Pak Ustaz. Ini kan yang manja, coba yang tegas. Ayo Mbak Macica coba sini balas. Coba nyanyi lagi. Ini yang tegas nih. Orang Makassar Ki. Orang apa? Ayo. Orang tegas itu bisa malah lebih manja loh. Coba dong. Kita lihat. Ini kalau ini diri aja. Oh, berdiri. Apa saya disuruh manja ngapain? Nah, nyanyi ilalang.
ilalang ilalang menghalangi pandangan, ilalang ilalang jadi saksi cerita malang. Tepuk tangan dong, Bu. Terima Coba, kasih. Tadi agak manja, kali ini ilalang. Enggak gitu juga. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Boleh duduk lagi. Jamaah. Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya, angkat tangannya, silakan, ayo. Aduh, ibu ini dulu deh, silakan ibu yang sebelahnya, Ikif. Jangan-jangan ibu lambat juga lagi. Enggak kan? Oh enggak, ibu silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Runi dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Hujung Cimahi Selatan. Silahkan Ibu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, memang saya suka bermanja-manja sama suami. Kalau saya sudah bermanja itu suami saya tuh kalah, selalu kalah. Nah suatu saat saya yang kalah. Tapi saya punya jurus jitu untuk mengalahkan suami. Ancamannya apa tuh? Nanti malam nggak akan dikasih. Boleh nggak Ustadz? Bener-bener pusing pala Barbie kalau kayak gitu. Pusing pala Barbie. Terus Bu, terus Bu. Ya gitu aja, Oh boleh gitu nggak aja. begitu? Boleh nggak begitu Pak Ustadz? Haram menutup. Nah, lu. Haram menolak. Nah, lu. Haram membelakangi. Haram wanita membelakangi, memberi punggung suami. Kalau tidur, enggak boleh. Enggak boleh, harus izin. Papa, aku mau balik dulu. Apalagi mengancam, jangan. Karena laki-laki itu hanya butuh perhatian dari istri. Jadi jangan sampai diancam-ancam suami. Ya Bu ya? Iya, makasih Pak Bu, Ustadz. Iya. mau nggak suaminya lari ke tempat lain? Enggak dong. Wanita itu silakan kamu menikah lagi. 3 syaratnya. Yang pertama, kasih sayang tetap. Yang kedua, keuangan tetap. Ya, keuangan tetap. Yang ketiga, langkai nyawaku. Waduh. Masih nunggu mati dulu dong. Repot juga ya kan? Ustaz ada yang mau ditambahkan, silakan. Ibu mengenai hal ibu tadi, ibu jangan galak-galak, kasihan suaminya. Iya. Yang pertama itu kan kewajibannya ibu. Jadi nggak boleh seperti itu. Sama aja ibu bilang Allah ya Allah, kalau engkau nggak kasih aku nggak mau sholat. Sama aja kayak gitu. Karena melayani suami, apalagi tempat tidur yang tidak bisa digantikan, masak nyuci baju bisa digantikan sama khodimah, pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Di kasur siapa yang gantiin? Nanti mungkin mau diganti pembantu juga. aja. Nanti kalau misalnya ibu menolak kan dilaknat sampai pagi kan. Ini ada pertanyaan juga. Gimana, enak banget nih laki-laki kalau misalnya istrinya menolak, suaminya marah, kan istri dilaknat sampai pagi sama malaikat. Gimana kalau istrinya yang mau, suaminya nolak? Gimana? Hukumnya sama nggak? Kan ada pertanyaan begitu juga. Hukumnya adalah itu zolim juga karena seorang istri punya kebutuhan juga, nggak cuma laki-laki. Jadi untuk para suami perhatikan juga kebutuhan istri, begitu pula sebaliknya istri pahami kebutuhan suami yang tidak bisa digantikan dengan siapapun. Tuh, jelas Ibu ya. Laki-laki harus memberi nafkah, paling lambat hati-hati. Selama 4 bulan tidak dikasih, terancam rumah tanggamu. Iya. Aduh, jelas Ibu? Jelas, Alhamdulillah. Ayo, jamaah yang lain kita kasih kesempatan juga yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, ayo. Yang mana? Sebentar. Ada dari sebelah sini, silakan Ibu. Ibu, Ya Ibu. Pak saya Ustadz. dari Majelis Taklim Al-Ajir, Kampung Bencongan, RT 1 RW 1. Saya punya teman Bu Ustazah yang Bu. curhat, suaminya selingkuh. Kebetulan teman ini, suaminya juga teman saya juga. Waktu saya tanya, kenapa selingkuhin istrinya? Katanya istrinya kurang perhatian, misalnya kurang bla 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 lah pokoknya. Terus saya bilang sama istrinya, ya udah kamu sekarang perhatiin suami kamu, sayangi suami kamu yang mungkin didapat dari selingkuhannya. Terus waktu itu saya ditegur sama saya, nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Kira-kira salah apa enggak ya Pak Ustadz sikap saya? Ini Pak Ustadz, gimana nih kalau misalnya ibu ini menyarankan kepada temannya supaya dia itu
lebih manja, lebih perhatiin suaminya supaya suaminya itu gak cari perhatian ke orang lain, tapi malah suaminya marah-marah sama ibu. Udah deh, gak usah ikutin urusan orang, itu kan urusan teman kamu, bukan urusan kamu, gak usah ikut campur gitu. Kalau suami sudah berkata begitu, berarti ibu sudah salah kalau melarang. Artinya melakukan pembangkangan terhadap suami. Ingat, ibu itu tanggung jawabnya suami. Jadi setiap tindak lanjut perbuatan ibu akan berimbas kepada suami ibu. Tapi kan maksudnya baik, Pak Ustadz. Ingat, kebaikan itu ada strategi caranya. Ada yang berwenang. Jangan main hakim sendiri. Jangan menasihati bukan pada posisinya. Oh, yang kita punya hak untuk menasihati aja. Punya waktu, tempat, dan keadaan yang pas. Apalagi ibu. Kita ini masing-masing punya masalah loh. Betul. Cuma sebagai masukan boleh mengusulkan. Tapi tindakan ibu bagus. Sebelum menasihati orang, minta izin dulu sama suami. Itu udah bagus, Bu. Ya. Ya mungkin ibu ini terlalu kali semangat kasih tahunya, jadi suaminya juga pasti udah nggak usah terlalu begitu juga, itu urusannya dia, mungkin gitu kali Ustaz Zoki ya. Mengenai nasihat ini luar biasa karena di zamannya Rasul membaiat para sahabat, disuruh sholat, disuruh zakat, dan disuruh memberi nasihat satu sama lain. Watawasau bil haq, watawasau bil sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Silakan saja karena agama adalah nasihat, tapi itu dia, jangan terlalu dalam sampai pengen tahu, kepo ya, pengen tahu apapun, ntar suaminya begitu enggak. Silakan memberikan sesuai dengan izin suami, memberikan untuk, kalau dia merugikan diri sendiri, kita harus memberikan nasihat untuk dia, apalagi merugikan banyak orang. Itu harus. Bisa nggak saya minta tolong? Apa Pak Ustadz? Ibu kesini. Sini, Bu. Iya. Pakai mic, kasihkan mic. Coba Ibu, sini Bu, di tengah Bu. Ibu di tengah Bu, sini Bu. Ibu di tengah. Sini. Ibu sini Bu. Iya, mohon izin, Ibu maaf. ikuti saya ya. Ikutin ya. Jamaah. Oh jamaah. Ini mereka kenapa-napa, nggak usah diketok-ketok. Emangnya pintu. Sini Bu, tengah-tengah. Sini Bu. Jamaah. Jamaah. Oh jamaah.